Halo, selamat datang di channel Dunia Para Gagak. Di sini kita akan menceritakan kehidupan di SMA laki-laki Suzuran atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Para Gagak. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe jika kalian ingin mengikuti ceritanya. Jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi, like dan share-nya ya. Oh ya, dan jangan di-skip ya agar tidak ketinggalan ceritanya. Yuk masuk ke cerita. Scene di chapter ini diawali dengan Yasuda yang mengunjungi rumah Bouya Harumichi. Yasuda sebelumnya tidak tahu kalau Bouya habis bertarung dengan Rindaman. Tapi karena Bouya sudah tidak masuk 3 hari, Yasuda sedikit khawatir dan mencoba menengok keadaan Bouya di rumah. Yasuda sampai menanyakan alamat rumah Bouya kepada guru karena dia tidak tahu tempat tinggal Bouya. Saat sudah sampai di depan pintu, Yasuda mencoba memencet bel berkali-kali tapi tidak ada tanggapan dari dalam rumah. Sampai akhirnya Yasuda berteriak memanggil Bouya. Bouya pun menjawab dengan keras dan jengkel menanyakan siapa itu yang teriak-teriak. Yasuda pun menjawab bahwa dirinya datang untuk menengok Bouya karena khawatir Bouya sudah tidak masuk sekolah 3 hari. Bouya awalnya menolak untuk ditengok dan menyuruh Yasuda pergi. Tapi Yasuda mengatakan bahwa dia membawa kue enak ke rumah Bouya. Jika Bouya tidak membuka pintu maka Yasuda akan pergi membawa kuenya kembali. Saat Yasuda berbalik badan dan akan pergi tiba-tiba pintu rumah terbuka dan terlihat di sana Bouya yang membuka pintu dengan muka sudah babak belur. Yasuda yang melihat itu jelas kaget. Yasuda tanpa berpikir panjang langsung menanyakan apakah Bouya habis berkelahi dengan Rindaman. Lalu Bouya menceritakan bahwa dia habis berkelahi dengan Rindaman. Bouya bilang bahwa dia telah kalah. Pukulan dan tendangan Rindaman sangatlah kuat. Bouya menceritakan bahwa dia sudah mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin tapi tetap kalah juga. Yasuda yang mendengar cerita itu hanya bisa terdiam. Bouya pun bergumam kembali, makhluk seperti apa Rindaman itu. Bouya juga menyuruh Yasuda untuk memberitahu dia jika mendapat informasi mengenai Rindaman. Scene pun berpindah di mana Rindaman sedang mengobrol dengan Katsuragi. Rindaman mengatakan bahwa dia telah kalah dalam duel bersama Bouya. Katsuragi dengan muka menyebalkannya mengatakan bahwa akhirnya ada juga orang yang bisa mengalahkan Rindaman. Rindaman mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan orang seperti itu. Katsuragi yang mendengar itu juga penasaran seperti apa Bouya Harumichi itu. Dia juga ingin bertemu dengannya. Lalu Katsuragi pun menanyakan jadwal kosong kepada Rindaman. Dia ingin mengajaknya pergi minum. Katsuragi juga berkelakar bahwa dia akan membawa dompetnya kali ini. Karena terakhir kali mereka minum Katsuragi tidak membawa dompet dan Rindaman yang harus membayar semua itu. Rindaman pun menyetujui ajakan Katsuragi karena memang sudah lama mereka tidak minum. Scene kembali berpindah di mana Yasuda masih menjenguk Bouya. Yasuda sambil makan kue yang dia bawa untuk Bouya menceritakan apa adanya informasi yang dia dapat dari Katsuragi tempo hari mengenai Rindaman. Yasuda juga mengusulkan kepada Bouya agar jangan berkelahi dengan Rindaman lagi. Malah sebaliknya, berbalik merangkul Rindaman untuk menjadi teman. Dengan itu mereka akan menjadi duo tak terkalahkan. Bouya yang masih sedikit jengkel hanya bisa berkata, "Diamlah dan cepat beri aku satu kue." Yasuda langsung mengambilkan satu. Namun saat Yasuda mau mengambil kue di ranjang, ternyata kuenya sudah habis dimakan sendiri oleh Yasuda. Bouya pun langsung mencitak kepala Yasuda. Bouya mengatakan kenapa dia membawa kue untuknya kalau hanya dimakan sendiri akhirnya. Yasuda pun pamit dari rumah Bouya. Saat Yasuda sudah pergi, Bouya membayangkan dia berpartner dengan Rindaman. Namun saat membayangkan itu, Bouya merasa geli sendiri dan langsung menendang mejanya sampai kesakitan. Scene pun berpindah di mana Hiromi dan Yasuda sedang berada di atap sekolah. Yasuda sedang membicarakan mengenai kekalahan Bouya dari Rindaman. Hiromi yang tak percaya pun menanyakan, tahu dari mana Yasuda mengenai Bouya sudah kalah dari Rindaman. Yasuda menceritakan bahwa dia kemarin sudah mengunjungi Bouya. Wajah Bouya sudah babak belur dan Bouya sendiri menceritakan kepadanya tentang kekalahan itu. Hiromi yang mendengar itu langsung mengatakan kepada Yasuda untuk jangan beritahu siapa-siapa dulu mengenai itu. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Pon datang. Pon mengatakan bahwa ada seseorang yang mencari Yasuda. Yasuda pun bertanya tentang siapa orang itu. Lalu orang itu muncul dari balik pintu. Dia ternyata adalah Akutsu. Pon menceritakan bahwa Akutsu ingin bergabung dengan Bouya Harumichi. Namun Pon menolaknya, karena dia bukan anak buah Bouya. Maka Pon pun menyarankan kepada Akutsu untuk menemui Yasuda sebagai anak buah pertama Bouya untuk mendapat persetujuan. Akutsu yang saat itu melihat Yasuda langsung memohon kepada Yasuda untuk menyampaikan permintaannya kepada Bouya.
Dia ingin bergabung dengan Harumichi Family. Yasuda pun agak sedikit kaget dan tidak berkata apa-apa melihat itu. Lalu Hiromi pun menepuk pundak Yasuda dan mengatakan itu sangat bagus. Jika Harumichi Family bisa menyatukan Suzuran maka tidak perlu lagi ada kekerasan di Suzuran. Hiromi juga mengatakan bahwa Yasuda akan menjadi orang nomor 2 di Suzuran jika Harumichi Family bisa menguasai Suzuran. Yasuda yang mendengar itu langsung tersenyum membayangkan menjadi orang nomor 2 di Suzuran. Akutsu pun kembali memohon dan mengatakan bahwa dia ingin menyatukan Suzuran di bawah komando Bouya Harumichi. Yasuda yang mendengar Akutsu dan Hiromi berkata seperti itu menjadi bersemangat. Dia akan membicarakannya dengan Bouya. Scene berpindah di mana Katsuragi sedang berada di swalayan untuk membeli rokok. Namun mesin rokoknya tidak mau menjatuhkan rokok yang ada di dalam mesin. Sebelum tiba-tiba ada seseorang yang menegur Katsuragi untuk cepat membeli rokoknya karena dia juga mau merokok. Katsuragi pun menyuruh orang itu untuk menunggu sebentar karena mesin itu tidak mau menjatuhkan rokok. Melihat hal itu orang tadi langsung maju ke mesin itu dan menyuruh Katsuragi untuk mundur karena mesin itu perlu perlakuan khusus. Dan mesin itu ditendang oleh orang tadi. Seketika rokoknya pun terjatuh dari mesin. Lalu orang tadi menyerahkan rokok itu ke Katsuragi. Katsuragi masih menatapnya heran sebelum orang tadi berkata, "Ada apa paman? Kau bukan homo kan memandangiku seperti itu?" Sambil orang tadi pergi, Katsuragi yang jengkel langsung menjawab, "Idiot, lagi pula aku ini bukan om-om." Lalu dari belakang Katsuragi, muncul Rindaman dan menyuruhnya untuk cepat. Katsuragi pun bertanya kepada Rindaman, "Hei, apakah aku setua itu?" Rindaman pun hanya menjawab karena bingung sebelum akhirnya pandangannya teralihkan kepada orang yang membantu Katsuragi tadi. Dia ternyata adalah Bouya Harumichi. Rindaman pun langsung bergumam, "Bouya Harumichi." Katsuragi pun kaget karena ternyata orang yang tadi adalah Bouya Harumichi. Bouya yang melihat Rindaman pun langsung berhenti dan memandanginya dan bergumam, "Rindaman." Mereka berdua langsung berjalan mendekat. Sebelum akhirnya mereka sama-sama mengucapkan, "Aku berhutang satu padamu." Mendengar hal itu mereka sama berkata dalam hati. Rindaman berkata dalam hati, "Keparat, dia menang dariku dan sekarang dia bilang dia berhutang satu padaku. Apa dia mempermainkanku?" Sedangkan Bouya berkata dalam hati, dia pikir, dia ini siapa berani meremehkanku. Lalu terdengar suara dari Katsuragi. "Hei kalian ini ngapain sih?" Bouya dan Rindaman pun adu mulut. Yang satu mengatakan menghalangi jalannya, yang satu mengatakan mengganggunya. Pokoknya kocak. Lalu mereka pun berjalan berputar menjauh masing-masing. Katsuragi yang melihat itu bertanya kepada mereka, "Kalian ini kenapa sih? Kenapa bertingkah seperti anak-anak?" Lalu Katsuragi berjalan mengikuti Rindaman. Katsuragi bertanya kepada Rindaman, "Kenapa kau bertingkah seperti itu? Bukankah kau menghargainya? Lagi pula aku tak pernah melihatmu berbicara kepada orang lain sangat lama seperti tadi." Rindaman menjawab bahwa dia sangat menghargai Bouya dan dia telah dikalahkan oleh Bouya, tapi kenapa Bouya mengatakan bahwa Bouya berhutang satu kepadanya? Itu membuat darah Rindaman menjadi mendidih. Di sisi lain, Bouya yang sudah menjauh dari Rindaman sampai di belokan. Dan saat sudah sampai di belokan dia langsung berhenti. Dia mengatakan bahwa dia merasa akan mendapat serangan jantung bisa bertemu Rindaman di tempat seperti itu. Belum selesai dia bergumam dia lalu mengatakan, "Tunggu sebentar, dia mengalahkanku dan sekarang dia bilang kalau dia berhutang satu padaku. Keparat, dia pikir dia ini siapa?" Karena emosi Bouya sampai melempar belanjaannya. Lalu teringat bahwa itu adalah belanjaannya yang isinya ada telurnya juga. Dia langsung berlari menuju tas kresek belanjaannya dan melihat telur-telur belanjaannya sudah pecah dan tinggal satu. Dia bergumam bahwa ini semua salah Rindaman sambil meremas telur yang tinggal satu tadi sampai pecah. Lalu teringat kembali telurnya tinggal satu dan sudah pecah digenggam. Lalu scene pun berpindah di mana Senda sedang dihajar oleh seseorang. Seseorang itu bernama Mito. Mito menanyakan keberadaan Bandou. Mito tidak terima karena Bandou membawa nama armamen dan Bandou telah dikalahkan. Mito berulang kali menanyakan kepada Senda di mana Bandou berada. Namun Senda mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Bandou berada. Sebelum akhirnya Senda dikelilingi oleh orang-orang The Front of Armament. Di balik orang-orang itu lalu muncullah seseorang yang nampaknya ketua dari geng tersebut. Dia menanyakan kepada Senda, jika dia tidak tahu di mana Bandou berada maka dia bertanya siapa orang yang sudah menghancurkan kubu Bandou. Senda pun menjawab, "Bouya Harumichi." Setelah mendengar jawaban itu, orang tersebut langsung berbalik badan dan mengatakan, "Baiklah, kau tidak diperlukan lagi." Ryushin, patahkan kedua lengan dan kakinya. "Oh, dan Mito, kau urus Bandou dan Bouya Harumichi."
Lalu scene berpindah di mana Bouya sudah sembuh dari lukanya dan sedang berjalan menuju sekolah bersama Yasuda. Dengan penuh gaya dan percaya diri kembali dia meminta pendapat kepada Yasuda tentang penampilannya. Yasuda pun menjawab, "Kau gagah sekali bos." Bouya kaget mendengar jawaban Yasuda itu karena memanggilnya bos. Yasuda pun bilang kepada Bouya bahwa dia sudah memutuskan untuk menjadi anak buah Bouya dan memanggilnya bos. Bouya pun senang dengan hal itu sambil tertawa-tawa. Lalu dia menanyakan kepada Yasuda ada rencana apa hari ini. Yasuda mengatakan akan bercerita semua ketika sudah sampai di sekolah. Saat berjalan itu Yasuda lalu menanyakan tentang bagaimana Rindaman. Bouya langsung mencitak Yasuda. Bouya mengatakan bahwa dia ini orang baik. Tapi ketika dia mendengar nama Rindaman lagi dia bisa mendidih. Lalu Yasuda pun meminta maaf dan mereka berdua pun berjalan menuju sekolah kembali. Dan cerita kali ini pun selesai. Gimana alur ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Jika kalian punya usul, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Saran dan masukan kalian akan sangat berarti bagi kami demi channel ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan cerita selanjutnya. Tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ceritanya. Sampai jumpa kembali.